phenom Lila Kalis could drive before she could talk. Wih, jago banget ya Besti, bocah ini ngedrift mobilnya. Para orang tua mungkin akan melarang anaknya untuk mengemudi kendaraan jika usianya belum mencukupi. Tapi berbeda loh dengan bocah yang satu ini. Di usia yang masih terbilang belia, bocah perempuan bernama Lila Kalis ini udah jago ngedrift loh. Bahkan saat dirinya masih menginjak usia 4 tahun. Wah, hebat banget ya Besti. He breaks down Lila's skills from the sidelines. The optimal way to go into a turn to drift it is with high speed. Tapi tenang Besti, bocah ini bukan ngedrift menggunakan mobil berukuran besar yang biasanya digunakan oleh orang dewasa kok. Ia justru menggunakan mobil kecil seukuran tubuhnya. Tapi meskipun menggunakan mobil seukuran tubuhnya, ternyata mobil yang ia gunakan bukan mobil anak-anak pada umumnya loh. Sang ayah, Josh Kalis, yang sudah melihat bakat anaknya di bidang mengendarai mobil ini pun akhirnya memodifikasi mobil anak-anak tersebut dengan berbagai spek mobil yang mumpuni, sehingga Lila bisa semakin mengasah bakatnya. Meskipun Lila sudah terlihat piawai mengendarai mobil hasil modifikasi ayahnya, tapi sang ayah tetap melakukan pengawasan saat Lila sedang ngedrift dengan mobilnya tersebut. Wow, sungguh ayah yang luar biasa ya Besti. Besti, siapa di sini yang suka sama mobil dengan ukuran yang kecil? Kamu, atau kamu? Wah, pas banget nih kalau gitu, karena kali ini aku punya rangkuman informasi mengenai mobil-mobil dengan ukuran yang kecil dan memiliki bentuk yang unik. Penasaran ada apa aja? Cekidot Besti. Can I park this thing here, you think? Mobil kecil dengan bentuk yang unik dan lucu yang pertama datang dari mobil yang satu ini nih. Dan ternyata Besti, mobil mungil dan lucu ini merupakan mobil listrik loh. Dan cocok banget buat kalian yang pengen banget bebas dari kemacetan. Kenapa? Karena mobil ini didesain dengan ukuran yang bisa digunakan di jalanan yang sempit. Mobil mungil ini memiliki ukuran hanya 39 inci dengan tinggi 5 kaki dan panjang hanya 2,5 meter saja loh Besti. I don't know, Joe. This thing's looking way more than... Dan tahukah kamu Besti, mobil kecil ini memiliki tenaga setara dengan sebagian truk 16 roda, yaitu 805 bhp dan torsi 1000 lb-ft. Dan meskipun memiliki bentuk yang ramping dan mungil, mobil buatan Amerika ini ternyata mampu menampung sebanyak 2 orang loh Besti. Tak hanya itu, saat baterainya terisi penuh pun, mobil ini mampu mencapai jarak sejauh 160 km. Besti, meski memiliki ukuran yang kecil, ternyata mobil ini digadang-gadang sebagai mobil kecil dengan harga termahal di dunia. Gimana enggak Besti? Mobil ini dipasarkan dengan harga dasar 108.000 US dollar atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Dan untuk tambahan baterai yang paling murah dibanderol dengan harga 8.000 US dollar atau sekitar 120 juta rupiah. Sedangkan untuk harga baterai termahal yaitu di harga 55.000 US dollar atau sekitar 828 juta rupiah. Jadi jika ditotal-total untuk keseluruhan harga mobil kecil ini dibanderol di angka 163.000 US dollar atau setara dengan 2,45 miliar rupiah. Wow, setara dengan harga satu unit mobil sport ya Besti. Besti, selain mobil-mobil tadi ada juga loh mobil ganteng yang powerful banget. Penasaran mobil apa sih kira-kira? Ini dia nih, Daihatsu Ayla generasi terbaru. Daihatsu Ayla generasi terbaru ini hadir di kelas LCGC sebagai generasi terbaru yang modern dan trendy. Selain itu, Daihatsu Ayla 2023 ini juga dibekali dengan segudang keunggulan yang semakin tangguh dan powerful. Perubahan pun sangat terlihat dari berbagai sisi, mulai eksterior, interior, fitur, hingga mesin yang digunakan. All New Astra Daihatsu Ayla ini gak main-main loh.
karena dilengkapi dengan mesin modern WAVE engine berkapasitas 1200 cc yang bertenaga. Namun tetap efisien, mesin 3 silinder ini juga dilengkapi dengan dual full injection yang bisa memberikan efek mirip mesin direct injection. Selain itu juga dibekali dengan transmisi CVT yang bisa membuat tarikan mesin terasa responsif namun tetap halus. Wih, keren banget ya Besti. Ketemu jalan menanjak juga tidak khawatir karena all new Astra Daihatsu Ayla ini juga dilengkapi dengan Hill Start Assist yang akan mencegah mobil mundur di tanjakan dari posisi berhenti dan bergerak kembali. Dan ini adalah all new Astra Daihatsu Ayla, generasi kedua sejak tahun 2013. Sekarang kita akan cek eksterior dan juga interiornya. Let's go! Ini adalah tampilan depan dari all new Astra Daihatsu Ayla tipe 1.2R ADS. Kita bisa lihat perubahannya. Di sini grillnya sudah berubah menggunakan shape heksagonal dan juga dari lampunya sudah menggunakan LED headlamp untuk varian 1.2R. Dan untuk varian ADS ini dilengkapi dengan DRL atau Day Running Light dan juga dilengkapi dengan front grille garnish yang membuat tampilannya lebih mewah. Selanjutnya kita lihat dari bodi samping all new Astra Daihatsu Ayla. Garis-garis tegas yang menutup all new Astra Daihatsu Ayla ini membuat mobil ini menjadi lebih stylish dan juga lebih kokoh. Dan juga 14 inch ban untuk tipe X dan juga tipe R dengan menggunakan bahan gunmetal alloy wheel. Yang paling berubah banget itu adalah di door handle dari Astra Daihatsu Ayla ini. Sebelumnya menggunakan tuas, sekarang sudah memakai grip. Dan untuk tipe 1.2.R itu sudah ada key free-nya, jadi hanya dengan menyentuh saja itu sudah bisa buka mobilnya. Sekarang kita ke bagian belakang eksterior dari all new Astra Daihatsu Ayla. Ada apa sih? Kita lihat perubahannya yuk. Perubahan yang paling mendasar yang ada di belakang ini adalah kita tidak usah menggunakan kunci lagi untuk membuka bagasi belakang. Sekarang sudah tersedia soft touch back door. Oke, sekarang kita akan ngebahas engine dari all new Astra Daihatsu Ayla dan juga fitur keamanan apa sih yang ada di mobil ini. Yuk. Bisa dilihat ini menggunakan mesin baru sama dengan yang dipakai oleh Rocky. Untuk di tipe 12R menggunakan mesin 1.2 WAVE dengan 3 silinder dengan mesin dual VVT. Fitur keamanan di all new Astra Daihatsu Ayla ini juga sudah meningkat jauh dari generasi sebelumnya karena di semua tipe sekarang sudah menggunakan dual airbag SRS. Di all new Astra Daihatsu Ayla tipe 12R ini sudah dilengkapi dengan ABS dan juga EBD serta ada Hill Start Assist untuk di transmisi DCVT. Dan ini juga ada pengaturan Vehicle Stability Control, bisa dinyalakan juga bisa dimatikan. Buat kalian semua yang penasaran gimana untuk sensasi berkendara langsung aja kunjungi outlet dan terdekat di kotamu. Oke? Wow, keren banget ya Besti. Tadi kita udah bahas mengenai kecanggihan mesinnya. Sekarang kalian pasti penasaran kan, kayak gimana sih detail tampilan Daihatsu Ayla 2023 ini? Nih aku kasih bocoran informasinya buat kamu. Daihatsu Ayla 2023 hadir dengan desain eksterior baru yang bikin mobil ini semakin terlihat keren. Penasaran apa aja desain eksterior terbaru dari mobil ini? Yang pertama, di bagian depan mobil ini dulu nih Besti. Adanya penggunaan black piano dan motif segitiga di grillnya sehingga bikin mobil ini terlihat nggak terlalu polos. Dan tentunya jadi semakin kece kan? Selain itu, mobil ini hadir dengan rancangan yang menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture untuk desain terbaik dan kenyamanan berkendara. Sehingga Daihatsu Ayla jadi makin terlihat bergaya untuk perjalanan keluarga. Dan kalau dilihat-lihat tampak luar nih Besti, mobil Daihatsu Ayla yang versi terbaru ini punya ukuran yang sedikit lebih besar, lebih panjang, sedikit lebih tinggi, dan juga sedikit lebih lebar dari Daihatsu Ayla sebelumnya. Tapi nggak cuma itu aja loh, tampilan Daihatsu Ayla generasi baru ini juga udah dilengkapi dengan lampu LED, plus lampu depan yang juga sudah full LED. Selain itu, ada juga upgrade pada door handle model grip atau model tarik. Serta sudah ada smart entry atau keyless entry. Nah Besti, itu tadi baru bagian luarnya aja kan? Kamu pasti juga penasaran dong, pengen tahu dalamnya kayak apa? Yang pasti nggak kalah kece sama bagian luarnya. Penasaran ya? Udah deh, daripada jiwa kepo kamu semakin meronta-ronta, langsung aja nih diintip. Cus! Nah sekarang masuk ke bagian dalamnya nih Besti. Terlihat mobil ini semakin lega mulai dari bagian kabin hingga ke bagasinya.
Wah, kalau kayak gini dijamin bikin makin nyaman selama berkendara deh Besti. Dan untuk bagasinya sendiri nih Besti, ukurannya membesar sebanyak 33 liter dibanding dengan Ayla yang sebelumnya. Sehingga kini kapasitasnya menjadi 265 liter. Wah, kalau kamu suka bepergian dengan banyak bawaan, ini cocok banget deh Besti. Gak cuma itu aja, karena Daihatsu Ayla ini sudah pakai smart entry, jadi udah ada tombol engine start stopnya nih Besti. Barisan kedua, itu juga headroomnya masih sangat nyaman ya. Masih sisa 4 jari untuk saya yang tingginya 176 cm. Legroomnya masih tersisa sangat jauh ya. Dengan posisi duduk tadi depan seukuran saya 176 cm, sehingga membuat posisi duduk kalian di barisan belakang menjadi lebih nyaman. Masuk ke bagasi belakang, di sini lebih lega bagasi belakangnya sekitar 33 liter dari generasi sebelumnya. Total ini bisa mencapai 265 liter dan itu terbesar di kelas LCD Super. Dan kalau udah ngomongin soal kendaraan, pasti yang jadi salah satu concern kita adalah fitur safety-nya kan? Tenang aja, Daihatsu Ayla ini juga punya fitur safety yang semakin meningkat dengan dual airbag, ABS, dan juga ABD. Jadi untuk standar kelengkapan LCGC untuk safety-nya sudah sangat lebih baik ya Besti. Keamanan di All New Astra Daihatsu Ayla ini juga sudah meningkat jauh dari generasi sebelumnya, karena di semua tipe sekarang sudah menggunakan dual airbag SRS. Di All New Astra Daihatsu Ayla tipe 12R ini sudah dilengkapi dengan ABS dan juga EBD, serta ada hill start assist untuk di transmisi DCVT, dan ini juga ada pengaturan vehicle stability control, bisa dinyalakan dengan cepat. Nah, dengan informasi yang udah aku sampaikan tadi buat kamu, gimana nih kira-kira menurut kamu? Cocok kan Daihatsu Ayla ini jadi mobil idaman kamu Besti? Apalagi Daihatsu Ayla ini memang hadir sebagai mobil compact yang powerful, sehingga siap memanjakan konsumennya dengan fitur canggihnya yang lengkap dan kekinian dengan harga yang terjangkau pastinya. Wah, emang deh Besti, Daihatsu Ayla ini emang paket komplit banget. Memiliki tingkat kreativitas yang tinggi tentu bisa membuat seseorang menghasilkan berbagai benda yang menarik. Bahkan benda yang tak biasa seperti orang-orang ini nih yang bisa membuat mobil dengan menggunakan tenaga mereka sendiri, tapi menggunakan bahan yang gak biasa loh Besti. Penasaran sekeren apa hasilnya? Ini dia. Tidak dipungkiri bahan metal dan turunannya adalah material terkuat yang dipakai dalam membuat mobil. Tapi Besti tidak menutup kemungkinan juga loh bahan lain dapat digunakan untuk membuat mobil. Salah satunya yaitu air yang sudah dibukukan atau biasa dikenal dengan sebutan es. Kamu tentu heran ketika mendengar ada mobil yang terbuat dari es, bukan? Atau mungkin kamu gak percaya? Tapi Besti, ini nyata adanya loh. Bahkan mobil yang terbuat dari es ini bisa berfungsi sebagaimana mobil pada umumnya. Mobil unik ini dibuat oleh Canadian Tire pada tahun 2013 lalu. Tujuannya hanya untuk membuktikan komponen mobil buatan mereka seperti ban dan baterai dapat bertahan di cuaca ekstrim di Kanada. Sebelum diubah menjadi mobil es, mobil ini diperiksa terlebih dahulu, lalu kemudian dibongkar untuk dimodifikasi. Perubahan awal pun bermula dari rangka dulu, baru kemudian menurunkan dudukan mesin, dan kemudian menambahkan beberapa kipas untuk menjaga es tetap beku. Setelah itu Besti, mobil ini dikirim ke Ice Culture untuk membuat bodi dari es. Tantangan yang dihadapi oleh pembuat es ini adalah memastikan bodi es tidak pecah ketika mobil melakukan manuver dan dapat beku lebih lama. Dan setelah bodi mobil selesai, mobil ini pun berhasil beroperasi dan melaju sejauh 1,6 km dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Mobil es ini sendiri memiliki berat total 6,8 ton, dengan kandungan esnya saja mencapai 4,6 ton. Meskipun tampak luar mobil ini memiliki bodi yang terbuat dari es, tapi mobil ini masih memiliki kelengkapan standar seperti sabuk pengaman, roda kemudi, dan tuas personalin. Sementara itu, tempat duduk, dashboard, kaca spion, dan plat nomor juga terbuat dari es. Namun sayang nih Besti, dengan hasil yang luar biasa ini, mobil ini tak tercatat dalam rekor dunia, tapi sukses menarik perhatian dunia. Dan usai mobil berhasil didokumentasikan dan melakukan perjalanan bersejarah, mobil ini pun kembali menjadi air dalam kurun waktu